Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 9. Semoga di awal pembelajaran kelas 9 ini nanti kalian tambah semangat belajar. Baiklah anak-anak, di awal semester ganjil ini pembelajaran IPS kelas 9 akan ketemu dengan kompetensi dasar memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Mari bersama belajar dengan Ibu Endang Sri Utami Ningsih. Baiklah, untuk materi pembelajaran di awal pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian nanti harus mampu menjelaskan pengertian benua. Yang kedua, harus mampu menjelaskan proses terbentuknya benua. Yang ketiga, mampu menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, mampu menyebutkan letak astronomis, letak geografis, pembagian regen, bentang alam, flora fauna, dinamika penduduk, karakter benua Asia, dan benua-benua lainnya. Baiklah anak-anak, gimana? Sudah siap memulai pembelajaran? Nah, kita awali dari pengertian benua. Mungkin ada yang sudah pernah tahu apa yang dimaksud dengan benua? Nah, di sini benua merupakan sebuah massa daratan yang memiliki ciri atau karakter tertentu. Benua atau istilah lain disebut dengan kontinen juga merupakan hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering. Kering ini disebabkan karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang sifatnya basah dan lembab. Sedangkan untuk memahami tujuan pembelajaran yang kedua tentang tahapan proses pembentukan benua. Jadi yang harus kamu tahu dari gambar ini, coba diamati pada gambar 1. Menurut teori Wagner, seorang ahli dari Jerman, pada awalnya di bumi ini hanya ada satu benua, namanya Pangea. Karena bumi ini selalu bergeser, baik menjauh maupun mendekat, maka benua Pangea pecah menjadi dua, yang utara menjadi benua Laurasia, dan yang selatan menjadi Gondwana. Laurasia yang bagian barat bergeser ke arah barat kelak menjadi benua Amerika Utara, sedangkan yang timur menjadi Eurasia yang sekarang menjadi Eropa dan Asia. Sedangkan untuk yang selatan, Gondwana, yang sebelah barat bergeser ke arah barat kelak menjadi benua Amerika Selatan. Sedangkan yang timur nanti menjadi Afrika, yang tenggara menjadi India, yang selatan menjadi Antartika dan Australia. Sehingga benua yang sekarang ini kita kenal ada 6 benua. Nanti kita amati pada tayangan berikutnya. Nah, ini anak-anak, benua yang sudah terbentuk dari sebuah proses pembentukan tadi, ada 5 benua, kalian lihat di tayangan ini. Itu urut berdasarkan luasnya, mulai dari benua yang terluas sampai terkecil. Cuman nanti yang kita bahas hanya ada 5 benua. Karena apa? Untuk Antartika itu benua yang tidak berpenghuni. Sebabnya benua ini sangat dingin dan tertutup oleh lautan es sehingga tidak ada manusia ataupun makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Nah, karena materi kita itu membahas interaksi antar negara, maka hanya ada 5 benua yang kita bahas, ya, Asia sampai Australia. Antartika tidak kita bahas karena tidak berpenghuni. Baiklah, sekarang coba diamati pada tayangan berikut tentang letak benua Asia dan benua lainnya.
Mulai dari benua Asia, coba dilihat letaknya, itu benua terluas di dunia. Disusul letak benua Amerika, ini terluas kedua. Kemudian benua Afrika, ya, kemudian benua Eropa, dan terakhir benua Australia yang merupakan benua yang tersempit. Baiklah, kita mulai untuk memahami tentang benua Asia. Benua Asia yang pertama letak astronomis, kalian pahami letak astronomisnya yaitu 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan bujurnya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Kemudian batas-batas atau posisi geografis atau letak geografis utara dari benua Asia berbatasan dengan Samudra Arktik. Ini adalah samudra yang tertutup oleh salju atau lautan es karena terletak di kutub utara. Timur dari benua Asia berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Baratnya berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia atau Danau Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Luas tadi sudah dibahas di atas ya, jadi benua Asia benua terluas. Luasnya kurang lebih mencapai 44 juta kilometer persegi. Sedangkan pembagian wilayah atau kawasan atau region ini yang mengacu pada ciri fisik maupun budayanya. Yang pertama itu adalah Asia Tengah. Kalian amati letak Asia Tengah. Yang kedua Asia Timur, posisi paling timur. Kemudian Asia Tenggara, ini wilayah kita. Kemudian 4 itu adalah Asia Selatan. Dan yang terakhir 5 itu adalah Asia Barat. Nanti kalian buka pada atlas kalian untuk bisa mengerjakan tugas LK yang akan Ibu berikan terkait pembagian region benua Asia. Sedangkan materi selanjutnya kita memahami tentang iklim benua Asia. Sesuai dengan pembagian iklim matahari yang berdasarkan letak lintangnya tadi, maka iklim benua Asia ada iklim tropis itu yang terletak di sebagian besar Asia Tenggara, ada iklim subtropis yang ada di sebagian negara Asia Timur, ada iklim sedang di sebagian kecil negara Asia Timur. Kemudian untuk iklim fisiknya ada iklim gurun ya, itu yang ada di negara Asia Barat dan negara Mongolia. Kemudian yang terakhir, iklim dingin atau iklim kutub ini di paling utara Asia yang berbatasan dengan negara Siberia Utara. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang bentang alam benua Asia. Bentang alam benua Asia meliputi pegunungan, plato, dataran rendah, dan gurun. Pegunungan yang paling terkenal di Asia adalah pegunungan Himalaya, dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Gunung Everest. Selain itu ada pegunungan Karakorum di sebelah timur laut, pegunungan Hindukush, sedangkan untuk di barat kita kenal ada pegunungan Ural. Untuk dataran tinggi atau platonya yang ada di Asia ada plato Tibet dan plato Deccan. Sedangkan dataran rendahnya terhampar luas mulai dari wilayah tengah benua Asia, antara lain adalah aliran sungai Efrat dan Tigris, ada aliran sungai Indus, sungai Gangga itu di Asia Selatan, sungai Yangtze, sungai Huanghe itu di Asia Timur, dan sungai Irrawaddy serta sungai Mekong ada di Asia Tenggara. Untuk gurunnya kita temui atau kita jumpai ada di Asia Barat yaitu gurun Arab dan di Asia Timur yaitu gurun Gobi. Nah, sekarang flora faunanya. Flora Asia itu terpengaruh iklim yang jelas ya. Yang paling terkenal adalah kita temui adanya hutan tropis.
itu banyak terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sedangkan untuk faunanya, kita temui ada mamalia yang bisa dikembangkan, antara lain ada kuda, kemudian ada kerbau, ada sapi, dan unta. Sedangkan untuk wilayah utara, kita temui ada beruang kutub, ada rubah, ada singa laut. Baik, sekarang kita menuju ke materi keadaan penduduk benua Asia. Yang pertama, kita tinjau dari ras atau asal-usul. Benua Asia ini bersifat multiras, artinya semua ras ada di benua Asia. Mulai dari ras Kaukasoid, ras Negroid, maupun ras Mongoloid. Nah, berbagai ras ini nanti akhirnya bercampur, ya. Jumlah penduduk Asia itu adalah jumlah penduduk terbesar di dunia. Di tahun 2020 ini mencapai kurang lebih 4.054.054.775 jiwa. Jadi kurang lebih 4,7 miliar. Laju pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu 15% per tahun. Persebarannya tidak merata. Kepadatan tertinggi ada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Komposisi penduduk rata-rata Asia untuk usia di bawah 15 tahun itu 25%, usia di atas 65 tahun 8%, dan usia produktif yaitu usia 15 sampai 65 tahun 67%. Kualitas penduduk juga bervariasi. Ada sejumlah negara yang kualitas penduduknya tinggi, diantaranya adalah Korea Selatan, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Singapura itu tergolong tinggi. Sedangkan untuk sedangnya contohnya adalah Malaysia, Indonesia. Untuk rendah contohnya adalah Nepal. Ya. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi penduduk, mayoritas didominasi oleh sektor agraris atau pertanian. Kecuali pada negara-negara maju, itu menggunakan atau sektornya industri dan jasa. Contohnya tadi adalah Korea Selatan, Jepang, kemudian Singapura. Untuk budaya, agama, dan bahasa sangat beragam. Artinya setiap negara hampir memiliki budaya, agama, dan bahasa masing-masing. Baik, sekarang untuk materi terakhir tentang karakteristik atau ciri khas atau ciri khusus benua Asia. Dari mengamati semua tayangan mulai pertama tadi, kita bisa menyimpulkan karakter yang pertama, benua Asia merupakan benua terluas di dunia. Kurang lebih 44 juta kilometer persegi. Yang kedua, Asia memiliki gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Yang ketiga, Asia juga merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Mulai dari agama Islam dan Kristen, lahirnya ada di Asia Barat. Agama Hindu dan agama Buddha, lahirnya di Asia Selatan. Kemudian agama Konghucu dan agama Shinto itu lahirnya di Asia Timur. Kemudian karakter selanjutnya bahwa penduduk Asia bersifat multiras, artinya semua ras di dunia ada di benua Asia. Ras kulit putih atau Kaukasoid, ras kulit kuning atau Mongoloid, dan ras kulit hitam Negroid. Kemudian karakter selanjutnya, Asia memiliki danau terluas di dunia, yaitu Danau Kaspia. Karena terlalu luasnya sehingga kadang disebut dengan Laut Kaspia. Kemudian karakter selanjutnya, Asia memiliki laut terluas di dunia, yaitu Laut Cina Selatan. Asia juga merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia. Jadi dari 5 negara terbesar berpenduduk di dunia, itu ada 3 negara menempati benua Asia. Antara lain ada Cina, ada India, dan Indonesia.
Asia juga merupakan negara penyuplai minyak terbesar di dunia, yaitu Timur Tengah. Nah, anak-anak, itu tadi materi untuk pertemuan pertama ini ya. Untuk benua selanjutnya, yaitu benua Amerika dan benua Eropa, kita lanjut pada pertemuan hari lain. Tolong di rumah sebagai persiapan nanti kalian pelajari benua selanjutnya. Dan selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut, nanti kalian kerjakan lembar kerja yang akan Ibu berikan pada tugas selanjutnya atau penugasan selanjutnya. Terima kasih, selamat bekerja, selamat mengerjakan dan belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.